Selamat malam, selamat datang di channel Perpustakaan Rakyat. Pada malam hari ini kita akan bincang novel Pramudia Antatur, Bukan Pasar Malam. Nah, mungkin Bung, kita panggil Bung saja. Bung Dani mungkin bisa menjelaskan deskripsi ataupun alur dari novel Bukan Pasar Malam ini, Bung. Ya, Silakan, Bung. baik ya. Jadi, Bukan Pasar Malam itu adalah novel Pram, termasuk karya lama yang terbit tahun 51-an. Dia udah sekitar 70 tahunan gitu kan. Udah hampir sama dengan Indonesia Merdeka lah gitu kan. Ya, betul. Dan ini juga bukan novel sih. Novel kan harusnya tebal gitu kan. Betul. Ini tipis, cuman nggak sampai 1 halaman mungkin. Novel Bukan Pasar Malam adalah termasuk karya Pram yang lama gitu. Jadi dia novel itu sebelum Pram masuk ke Lekra. Jadi itu benar-benar pure bersih dari politik, Bukan Pasar Malam ini. Karena Pram belum masuk ke Lekra dan dia masih pure lah istilahnya. Tidak ada unsur-unsur politiknya. Nah, apalagi nih, Di? Jadi untuk novel Bukan Pasar Malam ini ada gak sih relevansinya dengan kehidupan pemuda-pemuda zaman sekarang? Jadi intinya gini, novel Bukan Pasar Malam itu dia tuh kalau di SMP kita kenal ada istilah unsur intrinsik dan ekstrinsik kan. Ya, betul. Nah, intrinsiknya itu penokohnya itu tidak ada nama. Jadi itu menceritakan tentang si Aku. Tokoh utamanya itu Aku. Di situ juga ada bapak gitu. Ini tuh nyeritain mengenai ayahanda dari Pram, Bung Pram. ya, yang waktu zaman Belanda itu ikut berjuang. Meskipun dia jadi pengawas sekolah yang bekerja sama Belanda, padahal sebenarnya dia tuh memang berjuang juga untuk Republik. Nah, ketika itu ayahanda Pram tersebut jatuh sakit. Nah, jatuh sakit pun Pram mau pulang ke kampung halamannya untuk menengok ayahnya Pram yang sedang kena sakit. Dan di situ dia bercerita mengenai kejengkelannya gitu, bahwa nah ini sih bagusnya. Jadi bagusnya tuh kalau kita ingin lebih utuh lagi dalam belajar sejarah, jangan hanya sekedar membaca buku sejarah, tapi harus membaca juga sastra yang lahir pada tahun tersebut. Yeah. Jadi kita tidak hanya terpaku pada tanggal dan tempat dan nama gitu. Jadi juga jadi tahu gitu. Apa sih setelah merdeka? Kan kita selama ini kan mengenal bahwa setelah merdeka 17 Agustus proklamasi udah gitu, selesai. Padahal enggak gitu, Pak. Belanda masih ngerongrong gitu. Terjadi 10 November, terus ada agresi militer 1, agresi militer 2 gitu kan. Nah, pemberontakan oleh PKI di Madiun, terus oleh DII. Nah, itu tidak diceritakan di buku-buku sejarah, itu hanya menceritakan nama, tanggal dan lokasinya aja gitu. Nah, gimana sih? Nah, ini di sini kalau kita baca di Bukan Pasar Malam ini, di sini tuh kelihatan banget gimana nasib para pejuang ketika tahun 45 setelah merdeka. Yang enak tuh malah bukan pejuangnya gitu, jadi malah pejabat gitu. Jadi seakan-akan hanya mengganti aja gitu. Jadi kolonialismenya itu hanya berganti, yang tadinya bangsa asing jadi bangsa kita sendiri. Nah, di situ Pram banyak menyindir gitu. Ayahnya yang seorang pejuang, seorang guru yang untuk mencerdaskan bangsa Indonesia waktu itu harus tertoler gitu. Jadi istilahnya ketika dia sakit pun nggak ada bantuan gitu, karena ya tadi sikap politiknya si bapaknya Pram ini memang dia tuh emang nggak pengen jadi badut meskipun jadi seorang badut besar gitu. Di sini ya Pram membahas banyak lah istilahnya di sini. Membahas banyak. Mungkin sebelum lebih lanjut ke dalam kita tanya dulu nih ya. Mungkin para pemirsa bertanya-tanya nih, kenapa judulnya Bukan Pasar Malam? Secara harfiah mungkin wah ini bukan pasar malam nih, atau ada pesan implisit, Bung? Kenapa judulnya harus Bukan Pasar Malam? Jadi ini yang paling menarik. Ketika Pram, bapaknya itu kan dia meninggal. Nah, ketika setelah meninggal, itu banyak tuh yang datang melawat. Dia datang melawat. Teman-temannya Pram itu banyak yang bilang bahwa ada salah satu bawahannya bapaknya ayahanda Pram. Dia bilang bahwa meskipun guru digaji rendah, seseorang harus ada jadi guru gitu. Memangnya kita mau anakmu dididik oleh tukang sate atau tukang sayur? Kan tidak mau gitu. Jadi di sini pun sebenarnya masalah guru, terutama honorer, sudah dari tahun 50-an gitu loh. Jadi bukan masalah baru gitu, masalah guru honorer itu sudah di tahun 50-an. Masih belum selesai hingga hari ini gitu, permasalahan guru itu kan. Terus di salah satu teman ayahanda Pram, dia bilang, "Kenapa orang itu lahir sendiri-sendiri, pergi pun sendiri-sendiri gitu.
kenapa orang tidak lahir bersama-sama, pulang pun bersama-sama seperti di pasar malam gitu. Oke. Nah, sayangnya hidup bukan pasar malam gitu. Betul, kan. Oke, masuk. Itu. Jadi ini tuh kehilangan gitu, kehilangan. Kenapa sih orang tua gue tuh mesti meninggal sendiri? Kenapa kita nggak bareng-bareng aja Bareng meninggal? aja gitu ya. Oke. Lahir bareng-bareng, datang bareng-bareng, pulang pun bareng-bareng seperti di pasar malam gitu. Datang rame-rame, pulang pun rame-rame gitu. Nggak sendiri-sendiri. Nah, itu sih maknanya gitu. Oke. Bahwa kita pun saling menunggu satu sama lain gitu. Menunggu sampai kapan nyawa kita akan terbang kemana, itu saling menunggu aja gitu. Oke. Itu sih sebenarnya gitu. Berarti ini setting waktunya sebelum 65 ya? Iya, ini sebelum 65. Sebelum Jadi 3 tahun setelah aksi polisional tuh, agresi militer 2 gitu. Ya karena di sini sebutin bahwa ayahnya Pram itu sakit kena TBC gara-gara ditahan oleh pas aksi polisional tuh, aksi apa tuh? Polisi militer dulu tuh, ada namanya aksi polisional. Itu sih sebenarnya. Ketika dia ditahan, kesehatannya memburuk, ya akhirnya kenalah tuh TBC kilat. Dan disitulah dipertanyakan bahwa kalau seorang pejabat ketika sakit dia banyak dirawat, nah sedangkan rakyat kenapa ditoler-toler gitu. Bahkan dokter pun enggan merawat gitu. Itu sih sebenarnya maknanya itu. Makna ya? Ya, lebih kepada ya kita diperlihatkan lah bahwa sebenarnya sejarah itu tidak lurus dan tidak baik-baik dan tidak tentang status kepahlawanan, keheroikan Soekarno-Hatta, nggak kayak gitu kan sebenarnya. Masih banyak lagi. Masih banyak banget gitu. Dan kita tuh nggak akan dapet di buku-buku sejarah sekolah gitu. Kita dapatnya hanya di sastra aja tuh. Oke. Karena akan tahu gambaran sosiologis masyarakat, ekonomi itu gitu sih. Nah, biasanya kan kalau anak-anak zaman sekarang Iya. kita menggunakan bahasanya quotes lah ya. Nah, Yoi. kalau di bukan pasar malam ini quotes andalan Bung ada nggak apa gitu? Oh iya ada. Jadi ketika Pram pulang ke rumahnya dia udah 20 tahun, dia udah sekitar 5 tahun dia pergi dari 8 tahun dari rumah. 5 tahun dari rumah itu dia pergi ke Jakarta karena Pram itu sebenarnya pernah jadi tentara. Pram itu dia tuh pernah jadi tentara di TKR. Pertama dia tugas di Cikampek. Cikampek. Iya, di Cikampek Pram itu sebenarnya. Dia tugas di Cikampek untuk akhirnya perang di Bekasi. Nah, itu ada di novelnya, di tepi kali Bekasi itu menceritakan tentang pertempuran Bekasi yang mempertahankan sampai ada apa? Ada lirik apa tuh? Antara Karawang dan Bekasi. Karawang dan Nah, itu Bekasi. sebenarnya menceritakan tentang pertempuran Bekasi gitu, pertempuran Bekasi. Banyak tuh Karawang Bekasi, terus melatih kapal batas. Itu dari Ismail Marzuki itu sebenarnya ditanya tentang pertempuran Bekasi. Jadi sebenarnya di Cikampek itu dari dulu memang sebut namanya itu dulu tuh Front Timur Jakarta. Front Timur Jakarta itu ada 2, Batu Jaya sama Cikampek. Nah, Pram ini tuh pernah juga di Batu Jaya. Dia juga pernah di Batu Jaya, pernah juga di Cikampek. Tapi dia lama tuh di Cikampek. Bahkan dia punya mantan pacar di Cikampek juga. Itu tapi kita tidak pernah tahu ke sana gitu kan istilahnya. Betul. Gitu kan. Catatan mengenai kronik peristiwa 45 sampai ya kronik revolusi Indonesia di Karawang kan masih minim banget gitu. Betul. Kita hanya mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Padahal itu cuma permulaan aja peristiwa Rengas Dengklok itu. Itu sih sebenarnya quotes. Betul. Jadi ternyata kita terbuka ya oleh Bung Da. Jadi kita jika ingin mempelajari sejarah tidak hanya memahami nama tokoh-tokohnya tapi juga setting waktunya. Jadi jangan sampai kita ngomongin Bung Karno tapi berbarengan sama misalkan masa lalu. Jadi harus satu angkatan biar kita ketemu benang merahnya. Biar lebih komprehensif aja betul. Nggak setengah-setengah gitu. Betul. Jadi seakan-akan kita kan taklid buta gitu namanya. Betul. Kita cuman wah Soekarno ini hebat gitu. Ya maaf memang hebat gitu. Betul. Cuman tidak ada, kan dalam politik kan tidak ada yang hitam dan putih, semuanya abu-abu gitu. Betul. Sultan Hamid II yang dikatakan berkhianat juga dijadikan menteri dalam negeri juga kan sama Soekarno. Itu kan sebenarnya. Jadi kita juga harus lihat. Selama ini kan sejarah kita kan hanya fokus terhadap pejabat aja nih. Nah, sejarah mengenai rakyat di sini yang tidak pernah. Betul. Padahal perlawanan ketika Belanda masuk lagi ke Indonesia itu kan sebenarnya rakyat yang melawan. Bukannya pejabat hanya sibuk ngurus birokrasi aja mereka. Betul. Sampai terjadilah peristiwa Rawa Gede itu kan. Ya. Itu sih sebenarnya. Nah, itu juga masuk. Jadi saya juga baru tahu ya, ternyata yang disebut veteran itu ada juga yang bukan tentara tapi ketika berperang mereka ikut ya, lalu mereka dianggap jadi veteran ya satunya. Lalu kita kembali lagi ke bukan pasar malam. Nah, setiap kita membaca buku kan atau apapun itu yang kita baca pasti selalu ada pertentangan ya. Wah, ini kok kayaknya nggak sesuai dengan sama hati nurani nih. Kalau Bung sendiri membaca buku ini ada nggak yang 1-2 atau yang bertentangan atau seperti apa, Bung? Ini sih. Jadi syarat untuk belajar kita harus jujur dulu gitu. Istilahnya. Kita harus jujur dulu terhadap hati nurani bahwa apa yang tersedia ini adalah fakta. Mau nggak mau kita harus terima. Kayak misalkan kan sering banget tuh gue dibilang, Dan lu sombong gitu.
ya gue terima, gue emang sombong gitu. Tapi ketika saya balik tanya, ya karena kamu tidak tahu gitu hal seperti ini, makanya saya beritahu, jadi dia tersinggung gitu. Nah orang ini kadang susah untuk menerima fakta. Jadi sebagai seorang yang ya katakan pembelajar, kita harus terima dulu faktanya nih, bener enggak nih. Jadi jangan asal kita menolak, bener enggak nih yang dikatakan oleh Pram ceritakan. Nah kita cari dulu novel-novel sejaman dengan Pram ini, misalkan dari Sultan Tabi Ali Sabana, dari Marah Lucy, dari Abdul Muiz. Nah itu kan kita bisa jadikan sebagai bahan perbandingan gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, jadi ternyata emang apa ya bahasanya, jadi untuk belajar itu sama mungkin seperti filsuf zaman dulu ya, ada tesis, antitesis, lalu akhirnya melakukan sintesis gitu ya. Lalu juga kan apa namanya, di Bukan Pasar Malam ini kita apa ya, kalau kita mau mendalami sosok Pram mungkin ini hanya sebagian kecil ya Bung. Kita tidak bisa tahu watak Pram hanya dengan baca buku ini saja. Tapi mungkin bisa ini Bung, pengalaman Bung yang kenapa sih harus memilih buku Bukan Pasar Malam ini untuk yang pertama kita apa bahasanya kita bedah lah. Ya, kalau ke situ kita subjektif ya. Pertama di sini kan karakter aku kan, sebetulnya kan tokohnya aku. Nah sebenarnya di situ tuh Pram dia anak pertama, anak paling tua, terus kebetulan ayahnya sakit, otomatis dia mesti pulang karena anak paling tua gitu. Gitu. Dia pulang ke kampung, sedangkan dia sedang di Jakarta punya istri dan sedang bekerja. Nah itu pertentangan gitu. Jadi benar-benar realistis banget gitu. Nah gimana nih kalau misalkan orang tua kita sakit di rumah, kita sedang bekerja, kita mesti ninggalin pekerjaan dan bawa istri. Itu kan kita pusing aja gitu kan. Nah setelah sampai ke sana, setelah sampai ke rumah, kita akan lihat rumah tempat di mana kita berpuluh-puluh tahun tinggal. Dan rumahnya itu mau roboh nih. Terus ada tangga kan, bilang tangganya Pram, kamu sudah puluhan tahun tinggal pergi dari rumah gitu kan. Terus balik lagi, tolong itu rumah kamu dibenahi atau diperbaiki gitu. Karena rumah yang buruk, rumah yang rusak lah katakan, itu mencerminkan penghuninya juga. Di situ kan Pram udah bingung lagi kan, udah dia mesti ninggalin pekerjaan, terus ditambah dia juga punya kewajiban untuk membangun rumah itu di situ lah. Jadi memang bener-bener relate aja gitu. Emang ini loh gitu, nggak dibuat-buat gitu. Itu sih sebenarnya. Luar biasa ya kawan, bung kita satu ini. Nah, mungkin apa namanya, mungkin bisa kritik ya Bung Dani kepada pemuda-pemuda seangkatan kita atau di bawah kita ya. Karena yang saya rasa masih, kalau kita bicara teori kesadaran ya, saya sedikit lupa lah. Jadi mungkin kesadaran remaja saat ini hanya sampai pada kesadaran naif lah ya. Jadi masih kesadaran untuk menyalahkan orang lain ya. Seperti tadi Bung bilang, kita sebenarnya fakta, tapi pada realitanya mereka ingin belajar, tapi dia mencari yang seenak gua, dia tuh pilih-pilih dan tidak ingin menerima fakta bahwa saya misalkan, wah ente ngomongnya terlalu tinggi nih, ya harusnya kan lu yang mengikuti kalau belajar. Tapi kebanyakan kan nggak mau sama sini, pilih-pilih, dan terus seperti kura-kura tempurung lah, tidak mau dibenturkan, akhirnya tidak memiliki kebenaran. Mungkin Bung ada komentar sedikit Bung. Ya jadi gini, tahun 2017 tuh bulan Maret kalau nggak salah, Hitam Putih dari Kobojer mengundang adik Pram Susilo Anantatur kan, Sustur. Asus, yang dia lulusan S3 Rusia tapi memulung gitu kan. Ya itu. Nah sebelum pembukaan itu kan, sebelum datang Pasus ke studio, udah Kobojer tuh nanya dulu ke audiens yang kebanyakan mahasiswa, kenal nggak Pramudia Anantatur? Nggak ada yang kenal gitu loh. Ini sih yang sangat menyakitkan gitu loh, bahwa sebenarnya kesadaran kita mengenai sastra itu masih kurang banget gitu loh. Padahal sastra itu bukan cuma sekedar, ya kita kan anggapnya sastra itu ya novel-novel pop lah, kayak misalkan novel Tereli, Boy Chandra, nggak apa-apa kan novel pop. Tapi sastra lebih dari itu sebenarnya. Sastra itu bisa jadi gambaran kondisi masyarakat di mana buku ini tulis. Pada saat itu. Misalkan buku ini tulis 1951, 50-an, berarti kita bisa melihat nih gimana sih kondisi sosial masyarakat pas tahun 50-an. Ya itu sih sebenarnya. Jadi kritiknya itu ya karena kemalasan gitu, karena kemalasan untuk mencari tahu, akhirnya gagal untuk memahaminya gitu. Gitu sih. Meskipun ya menurut saya pribadi memang pemuda ya, terutama pembelajar itu memang wajib baca buku. Kalau bukan pembelajar, misalnya pembalap, nggak usah. Michael Schumacher nggak usah baca buku. Tapi seorang pembelajar memang harus gitu, karena memang itu udah tugasnya. Itu sih. Oke. Lalu kalau kita share normatif dulu lah Bung ya. Untuk target, sebenarnya Pram sendiri pernah menjelaskan tidak sih di bukunya atau di biografinya bahwa targetan pembacanya itu apakah dari kelas, mungkin dulu belum ada inilah ya, masih semua atau gimana Bung? Emang jadi gini, tahun 50-an itu tingkat buta huruf di Indonesia masih di atas 80% gitu. Jadi makanya
ya bukan nggak ada sih, cuman susah untuk menyaingi karya-karya Pram gitu loh. Ini kan novel ini kan udah diterjemahkan dalam puluhan bahasa gitu kan. Dianggap bagus karena zaman ini yang bisa nulis dan bisa baca itu sangat jarang gitu loh. Jadi supply and demand di situ kan istilahnya. Jadi karya yang dihasilkan pun memang sangat luar biasa karena Pram banyak mengalami penderitaan hidup. Bahkan Pram pun bilang kalau misalkan hidup tidak ada penderitaan itu bukan hidup namanya. Gitu. Jadi kita itu akan bisa berpikir, bisa berkarya ketika kita mengalami banyak percobaan dan penderitaan. Di situlah Pram. Masalah dia pembaca atau enggak, dia tidak peduli di situ. Yang penting dia sudah menulis, dia sudah mengungkapkan, ya mengkritik lah karena zaman itu kan Orde Lama juga otoriter gitu. Betul. Kan. Secara apa subliminal pesan-pesan tersembunyi aja gitu loh. Itu sih. Lalu misal Bung, misalkan saya atau ada orang yang ada buka di Bung kan banyak ya di rumah buku tentang Pram. Nah, saya bisa ngambil satu, lalu saya buka satu halaman, ada kemungkinan nggak langsung jatuh cinta terhadap buku? Atau harus seperti apa? Jadi untuk membaca Pram itu memang tidak bisa setengah-setengah. Harus secara komprehensif gitu. Contoh lah, kita membaca tetralogi Pulau Buru, kalau hanya sampai bumi manusia aja, anak-anak sama bangsa itu tidak akan lengkap. Karena pesan-pesannya itu jadi ada berurutan gitu loh. Nah itu sih. Jadi untuk membaca tematik, ya emang untuk membaca Pram itu memang harus komprehensif, harus semuanya gitu biar dapat gitu kan. Dan menurut saya memang ini bahasa ini kan ditulis 1950-an, cuman bahasanya masih enak. Bahasanya bagus banget lah. Bahasanya bagus banget bahasanya. Disebut baku tidak, cuman bagus aja bahasanya. Yang sampai Pram. Ngeri ya Pram ini ya. Ya emang. Mungkin nanti untuk pemirsa penonton yang mau bertanya sebenarnya boleh di komen aja ya. Ya yang mau apa bahas bincang buku iya, atau buku apa lah tinggal komen aja. Ya komen aja. Insya Allah kita menyediakan ya. Menyediakan gitu. Oke, cukup ini. Mungkin ada apa ya? Inilah sebelum kita mengakhiri ini mungkin ada ini Bung, apa namanya? Pesan-pesan lah untuk para kaum apa nih? kaum pemuda lah ya. Mungkin dari Bung Dani, silakan Bung. Ya emang kesan pertamanya satu sih. Membaca meskipun Pram identik dengan PKI, tapi di dalam bukunya itu tidak ada kesan-kesan PKI. Setiap karya Pram itu dia menghadirkan yang namanya itu humanisme. Pram itu tidak menghitamkan yang putih dan tidak memutihkan yang hitam. Semuanya sama gitu. Itu Pram. Dia jujur kalau berbicara. Dan inilah yang sangat sulit. Dia itu jujur, nggak pernah aplikasi politik ke sini, dia tidak gitu. Dia mengkritik PKI di sini juga dia mengkritik loh mengenai PKI, terutama PKI pimpinan Musso yang dimana banyak menyesalkan masyarakat kan. Itu sih. Dia juga banyak mengkritik tentang PKI juga. Cuman yang mesti diingat kita harus tahu dulu urutan waktunya dulu gitu. Misalkan novel ini ditulis tahun berapa dan Pram pandang politiknya kemana gitu. Biar kita tidak, karena akan berbeda gitu. Pram pra-lekra dan setelah lekra itu beda gitu. Ya. Itu sih mungkin itu doang. Oke, terima kasih Bung Dani. Mungkin sekian ya terkait apa bedah novel ya. Bincang novel. Terkait bincang novel buku Pramudia Anantatur bukan Pasar Malam. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan ya. Ini karena episode pertama jadi masih agak sedikit wajar lah. Canggung lah ya. Practice make perfect. Oke, betul. Practice make perfect. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa komen, subscribe dan like ya channel Perpustakaan Rakyat. Oke, terima kasih Bung Dani. Siap. Selamat malam. Merdeka. Ya.